بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di buku tematik Luqmanul Hakim. Kita akan belajar tema 3, anak Islam mengenal cuaca dan musim, dan tema 4, rumahku rumah yang islami. Materi-materi yang akan Ustazah pilih adalah materi yang sudah kita pelajari pada buku tematik 3 serangkai. Ini adalah materi semester 1. Materi tema 3 yaitu pertama, wujud benda, cair, padat, dan gas. Ada di halaman 99 sampai 101. Yang kedua, matematika, perkalian dan pembagian. Ada di halaman 113 sampai 124. Wujud benda ada 3, yaitu cair, padat, dan gas. Kita akan belajar wujud benda yang pertama, yaitu cair. Benda ada yang berwujud cair Ananda, contohnya air. Ananda bisa menyebutkan contoh benda yang lain selain air apa lagi? Asalnya air tidak berwarna, tidak berbau, bening dan tidak berasa. Bentuk air berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Ayo coba tuangkan air ke dalam bermacam-macam bentuk gelas. Bentuk air akan mengikuti bentuk gelas. Jadi Ananda, ini adalah sifat benda cair. Yang pertama yaitu akan mengikuti sesuai tempatnya. Sebelumnya kita sudah pernah percobaan ya Ananda, saat Ananda menuangkan air di berbagai tempat atau wadah. Air akan mengikuti sesuai tempat atau wadahnya. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air sungai. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir karena hilir lebih rendah dari hulu. Begitu pula air terjun mengalir dari tebing yang curam. Ini adalah sifat yang kedua untuk wujud benda cair, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Untuk sifat yang kedua ini belum pernah kita pelajari ya Ananda di buku tematik 3 serangkai. Tidak apa-apa, kita bisa menambah pengetahuan terhadap sifat benda cair. Tambahannya adalah air mengalir atau benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Kalau hulu itu Ananda tempatnya lebih tinggi dibandingkan hilir. Hilir tempatnya rendah. Jadi airnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh yang kedua Ananda bisa lihat di gambar, yaitu air yang tinggi turun ke bawah. Ini adalah tebing yang curam. Kedua, wujud benda padat. Ananda bisa memperhatikan benda-benda di sekitar Ananda. Apa saja benda padat? Salah satu contohnya adalah batu. Ananda bisa lihat ada batu. Ananda lihat ada 2 tempat, yaitu batunya diletakkan di
dalam gelas dan di atas meja. Apakah bentuk dan ukurannya berubah? Jawabannya adalah tidak, karena sifat benda padat tidak berubah meskipun tempat atau wadahnya berubah. Benda padat ada yang lunak dan keras. Kalau yang lunak, Ananda bisa lihat ada gambar tanah liat dan plastisin. Jadi karena lunak bisa dibentuk-bentuk Ananda. Kalau yang keras, contohnya adalah kayu dan besi, termasuk batu tadi ya Ananda, itu adalah benda padat yang keras. Ketiga, wujud benda gas. Gas sangat penting bagi kehidupan kita. Contoh yang berwujud gas adalah udara. Bentuk dan ukuran udara berubah mengikuti bentuk dan ukuran yang ditempatinya. Ini adalah salah satu sifat benda gas ya Ananda. Benda yang berwujud gas yaitu akan mengikuti bentuk dan ukuran yang ditempatinya. Berarti sama dengan wujud benda cair. Contohnya saat Ananda memompa sepeda, di dalam pompa itu ada udara. Kemudian ketika meniup balon, Ananda menghasilkan udara dari mulut. Ketika Ananda meniup, maka sepeda dan balon akan terisi mengikuti bentuk atau wadahnya. Udara terdiri dari bermacam-macam gas, contohnya oksigen dan karbon dioksida. Ananda bisa merasakan ketika Ananda meniup lilin. Ananda bisa menaruh tangan. Ketika Ananda meniup, maka akan ada udara. Saat Ananda meniup lilin, juga lilinnya mati ketika Ananda tiup. Itu karena Ananda mengeluarkan gas yang disebut karbon dioksida. Sekarang kita akan belajar matematika, perkalian dan pembagian. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 113. Untuk perkalian, kita pertama akan belajar perkalian dengan cara penjumlahan. Jadi dengan cara penjumlahan ya Ananda. Masih ingatkah kalian tentang operasi perkalian di kelas 2? Misalnya suatu daerah mengalami bencana banjir. Taman mengumpulkan 6 kardus pakaian untuk disumbangkan. Setiap kardus berisi 9 pakaian. Berapa jumlah pakaian seluruhnya? Jadi kardusnya ada 6, isi pakaiannya setiap kardus ada 9. Kalau dengan cara penjumlahan seperti ini ya Ananda, ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jadi 9-nya dijumlah sebanyak 6 kali, sama dengan 56. Maka jumlah pakaian itu ada 6 dikali 9 sama dengan 54 pakaian. Sekarang kita akan belajar perkalian dengan angkanya ada 1 dan 2. Misal suatu sekolah mengumpulkan bantuan 4 kardus pakaian seragam. Setiap kardus berisi 26 pakaian. Berapa jumlah seragam sekolah seluruhnya? Untuk 4 angkanya ada 1, 26 angkanya ada 2. Untuk cara berhitungnya, 6 dikali 4 sama dengan 24. Ditulis 4-nya, kemudian 2-nya atau puluhannya kita taruh di atas angka 2 atau di tempat yang puluhan, yaitu 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya 104. Ananda bisa membaca di kotak yang Ustazah tampilkan di dalam layar. Ada kotak hijau dan kotak merah. Untuk Ananda membaca kembali cara berhitungnya. Jadi 4 dikali 26 sama dengan
4 dikali 26 sama dengan 104. Jumlah seragam seluruhnya ada 104. Jadi sama saja ya Ananda, kalau dibalik juga hasilnya sama. 4 dikali 26 atau 26 dikali 4. Sekarang kita akan belajar perkalian dengan angkanya 1 dikali yang angkanya berjumlah 3. Misalkan Paman mempunyai 4 petak sawah. Pada awal musim kemarau, setiap petak sawah ditanami 218 pohon jagung. Berapa jumlah pohon jagung seluruhnya? 4 dikali 218, atau boleh juga kalau dibalik 218 dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. 2 ditaruh di bawah, kemudian untuk 3-nya yang sebagai puluhan kita taruh di urutan kedua atau di tempat puluhan, yaitu di atasnya 1 kita tulis 3. Kita kalikan dulu satunya. 1 dikali 4 sama dengan 4, lalu ditambah yang di atas 1. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 4 dikali 218 sama dengan, kalau ditukar atau dibalik, 218 dikali 4 sama dengan 872. Jumlah pohon jagung seluruhnya ada 872. Sekarang kita akan belajar perkalian 2 angka dikali 2 angka. Misal sebuah sekolah mempunyai 12 kelas. Setiap kelas menyumbang 26 pensil. Berapa jumlah pensil yang disumbangkan? Kita bisa berhitung mulai dari angka 6. Kita kalikan untuk perkalian 6 dari angka 2 dulu. 2 dikali 6 sama dengan 12. Ditulis satuannya 2 di bawah, kemudian puluhannya yaitu 10 kita taruh di tempat puluhan atau di tempat kedua, ditulis dengan angka 1. Ananda untuk di buku cetak tulisannya adalah 3. Ananda bisa mencoret dan diganti dengan menuliskan angka 1. Di buku cetak salah penulisan ya Ananda. Kemudian setelah 2 dikali 6 sudah, sekarang angka yang di sebelahnya 1 dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 72. Kemudian yang di bawahnya kita hitung kembali. Setelah 6 di sampingnya ada 2. Kita kalikan ke 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. 72 ditambah 24 sama dengan 312. Untuk bersusunnya 72 dan 24 tidak sejajar ya Ananda. 24-nya ditulisnya maju 1 jarak atau maju 1 angka di bawahnya 72. Atau Ananda bisa coba di cara yang ada di kanan. 12 dikali 26. Untuk berhitungnya Ananda berhitung dengan memisahkan antara puluhan dan satuan. Kalau 26 satuannya adalah 6, puluhannya adalah 20. Untuk satuannya kita hitung 12 dikali 6 sama dengan 72. Untuk puluhannya 12 dikali 20 sama dengan 240. Lalu dijumlahkan Ananda. 72 ditambah 240 sama dengan 312. Sekarang kita akan belajar pembagian. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 120. Tadi perkalian dengan cara penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan.
Misalnya, sekolah menyumbang 24 buku untuk diberikan kepada 6 anak. Berapa buku yang diterima oleh setiap anak? 24 dibagi 6. Untuk cara pengurangannya, 24 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, sama dengan 0. Untuk caranya, 6-nya dihitung sejumlah supaya angkanya 0. Jadi ternyata 24 dikurang 6 supaya 0 dihitungnya sebanyak 4 kali. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sekarang kita akan belajar pembagian 2 angka dibagi 1 angka. Suatu kampung mempunyai penduduk 56 orang. Jika tiap rumah terdapat 4 orang, berapa jumlah rumah di kampung itu? 56, 2 angkanya dibagi 4, 1 angkanya, sama dengan, untuk berhitungnya tidak dari belakang ya Ananda, tapi dari depan. 5 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita turunkan ke bawah, 6 dikurang tidak ada atau 0 sama dengan 6. Lalu 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jawabannya adalah 16. 16 kita bagi lagi Ananda. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita kurangi, 16 dikurang 16 sama dengan 0. Untuk pembagian, Ananda bisa mengikuti di kotak di samping. Sekarang kita akan belajar pembagian dengan jumlah angkanya sebanyak 3 dibagi 1 angka. Misalnya, suatu desa mendapat bantuan 348 bibit tanaman. Setiap keluarga mendapat 4 bibit. Berapa jumlah keluarga yang mendapat bibit tersebut? 3 dibagi 4 tidak bisa. Jadi kita gunakan angka yang di sampingnya. 34 dibagi 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikali 4 sama dengan 32. Sekarang kita akan melakukan perhitungan pengurangan. 8 dikurang 0 atau tidak ada sama dengan 8. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 3 tidak ada atau 0, jadi tidak perlu kita tulis. Hasilnya adalah 28. 28 kalau angka 2 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita gunakan angka kedua, berarti 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Jumlahnya adalah 0. Sekarang kita akan belajar materi tema 4. Pertama, rumah Islami ada di halaman 132 sampai 133 dan perubahan wujud benda di halaman 153. Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 132 sampai 133. Rumah Islami. Rumah adalah tempat keluarga berkumpul. Rumah berguna untuk berteduh dari panas dan hujan. Di dalam rumah kita melakukan banyak kegiatan seperti bermain, belajar, dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati rumah yang penghuninya selalu taat kepadanya. Orang yang tinggal di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman, tentram, dan bahagia. Malaikat akan membantu manusia melawan syaitan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada lagu-lagu atau nyanyian, musik, ada gambar makhluk bernyawa, anjing, dan lonceng. Malaikat juga tidak akan masuk ke rumah yang penghuninya berbuat maksiat.
malaikat masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, doa, dan zikir. Jadi Ananda ada dua jenis rumah, yaitu rumah yang malaikat akan masuk ke dalamnya dan rumah yang malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ayo kita rajin membaca Al-Quran agar rumah kita tidak seperti kuburan. Perbanyak pula ibadah lain seperti sholat agar setan tidak mau tinggal di rumah kita. Rumah yang nyaman tidak harus mewah dan mahal. Contoh rumah yang nyaman adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Bersyukurlah atas nikmat berupa rumah yang telah Allah berikan. Apabila kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Materi tentang rumah ada lanjutannya Ananda di halaman 134 sampai 151. Materi tersebut akan kita pelajari insya Allah pada akhir semester 2. Akan belajar perubahan wujud benda. Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 153. Perubahan wujud benda yang pertama kita akan belajar menguap. Umi ingin membuatkan teh untuk Abi dan aku. Umi merebus air sampai mendidih. Pernahkah kalian melihat air yang sedang mendidih? Apa yang kalian lihat ketika air mendidih? Yang saat dipanaskan akan menjadi uap. Jadi ini adalah perubahan wujud benda mencair ke menguap. Jika Ananda memasak air di atas api, kemudian Ananda tinggalkan, airnya lama-kelamaan akan berkurang. Airnya kemana? Airnya berubah menjadi uap atau menjadi gas. Kedua, perubahan wujud benda membeku. Hari sangat panas. Aku ingin membuat es teh. Aku memasukkan air ke dalam kulkas. Apa yang terjadi ketika air dimasukkan ke dalam kulkas? Perhatikan gambar berikut ini. Air yang didinginkan akan membeku. Ini adalah perubahan wujud mencair ke membeku. Ananda bisa lihat ada gambar es batu. Es batu awalnya berupa air. Ketika ditaruh di kulkas, lama-kelamaan akan membeku. Ketiga, kita akan belajar perubahan wujud benda mencair. Coba ambillah es batu dari dalam kulkas, biarkan es batu itu di ruangan terbuka. Apa yang terjadi? Es batu yang di dalam kulkas tadi kita keluarkan, kita diamkan beberapa lama, kemudian apa yang terjadi? Yaitu es batunya berubah menjadi mencair. Sekarang ada tugas. Tugasnya yaitu matematika 4 soal. Nomor 1 ada di halaman 113 nomor 1. Ananda mengerjakan soal perkalian dengan cara penjumlahan. Kemudian nomor 2 di halaman 118 nomor 5. Lalu nomor 3 soal dari guru. Ini Ustazah sudah buatkan soalnya ya Ananda. 30 dibagi 5 sama dengan Ananda kerjakan dengan cara pengurangan. Pembagiannya dengan cara pengurangan. Kemudian soal yang keempat di halaman 123 nomor 1. Selanjutnya ada 3 soal BI atau Bahasa Indonesia. Yang pertama, sebutkan 3 wujud benda. Kedua, bagaimana cara agar rumah tidak seperti kuburan. Ketiga, sebutkan 3 perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.